silahkan gitu, biar Tetap saya batasi 9 ya. Kalau nggak oh, terbatas nanti nggak selesai-selesai oh gitu. maksudnya yang di e-learning nggak Bu, yang diskusinya? Mm-mm. Yang di e-learning tetap saya batasi 9 penanya. Oh, Karena nanti kan Anda harus cari jawaban, kemudian mengetik jawaban itu kan juga butuh waktu. Ya kan, kalau nggak dibatasi nanti bisa sampai malam ya. Jadi nanti iya. ada 9, tetap ada 9 penanya. Eh teknisnya pertanyaan boleh diajukan itu setelah presentasi selesai ya. Jadi kalau yang mengajukan pertanyaan tuh sebelum presentasi selesai tidak perlu dijawab gitu aja. Terus bagi mahasiswa lain yang misalnya tidak dapat kesempatan untuk bertanya, bisa menanggapi jawaban ya. Entah mungkin menyetujui atau menambah jawaban atau mungkin menyanggah jawaban dari penyajinya gitu. Oke, berhubung ini sudah mulai rekamannya, kita mulai aja ya. Jadi pada hari ini pertemuan keempat kita akan membahas namanya keuangan negara, kemudian ada anggaran, kemudian bagaimana penganggaran itu, lalu ada APBN, PBD, dan siklus penganggaran. Ya, mungkin juga nanti ada tambahan mengenai jenis-jenis dalam penganggaran, ya, metode-metode dalam penganggaran. Oke, untuk selengkapnya materi ini akan disampaikan oleh kelompok 2. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Ya, bisa dimulai ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Waalaikumsalam Bu Afifah warahmatullahi dan wabarakatuh. teman-teman. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini Warahmatullahi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai anggaran APBN, APBD, dan sebagainya. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3. Yang pertama, Agustina Darmianti dengan NIM 0148. Yang kedua, Lulu Atul Hasanah dengan NIM 0162. Dan yang ketiga, saya sendiri, Ismail Sapriani dengan NIM 0164. Eh, Pada siang hari ini nantinya kita akan membahas mengenai yang pertama ada keuangan negara, yang kedua penganggaran, yang ketiga siklus anggaran, dan yang terakhir siklus APBN dan APBD. Langsung saja kita mulai. Mengenai keuangan negara. Di sini definisi keuangan negara. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Segala sesuatu, baik yang berupa uang maupun barang, dapat dijadikan milik negara, sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi di sini ada definisi hak dan kewajiban. Kalau hak negara itu segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Sedangkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara yang biasanya tercantum dalam pembukaan UUD 1945, di dalam RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang, di dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, serta Undang-Undang APBN. Selanjutnya, di dalam keuangan negara ini tentunya ada landasan hukum. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada UUD 1945, di mana di dalam pasal 23 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap tahun dengan UU. Segala pajak untuk keperluan negara, macam dan harga mata uang, hal keuangan negara, memeriksa tanggung jawab tentang keuangan diadakan BPK itu semuanya diatur dengan UU. Kemudian yang kedua itu ada undang-undang. Keuangan negara Indonesia ini mengacu pada Indische Comptabiliswet atau ICW. Jadi ICW ini Undang-Undang Kompabilitas yang diberlakukan sejak pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini ada Kepres atau Keputusan Presiden. Di sini dia mengatur ketentuan umum dan terinci di bidang pendapatan dan belanja APBN yang mana selalu diubah sesuai dengan perkembangan. Dan yang terakhir di sini ada peraturan pelaksana lainnya. Aturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran, baik itu melalui SK atau surat keputusan, dan surat edaran, itu nanti seperti keputusan Menteri Keuangan nomor 330 tentang buku kas umum dan tata caranya.
Selanjutnya adalah struktur organisasi pengelolaan keuangan negara. Di posisi pertama ada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara. Kemudian ada Menteri dan Menteri Keuangan yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dilanjut dengan Satker dan KPPN. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya dan sifat penyalurannya, keuangan negara dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat meliputi pendapatan dan belanja yang diajukan ke DPR RI, disahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta dipertanggungjawabkan kepada DPR RI, seperti PPH, PPN, dan PE. Yang kedua adalah pemerintah daerah tingkat 1 dan 2. Keuangan negara yang dikelola daerah meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disetujui oleh DPRD tiap pemerintah daerah, seperti pajak daerah, pendapatan non-pajak, dan hibah. Di Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1 adalah provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Pemerintah daerah tingkat 2 adalah kabupaten dan kota madya yang dikepalai oleh bupati dan wali kota. Ruang lingkup yang ketiga adalah perusahaan negara atau daerah, biasa disebut BUMN atau BUMD. Nah, keuangan negara di perusahaan milik negara atau daerah adalah keuangan negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah, seperti saham pemerintah di PT Pertamina. Yang selanjutnya adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu ada asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, dan asas akuntabilitas. Pada asas-asas ini berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dengan dianutnya asas-asas tersebut, dalam undang-undang tentunya keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup dan kepengurusan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN. Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, di situ sudah ada kepengurusan keuangan negara yang diringkas dan teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepengurusan keuangan negara. Pengurusan keuangan negara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pengurusan umum atau administratif dan pengurusan khusus atau perbendaharaan. Pengurusan umum ini berhubungan erat dengan penyelenggaraan tugas negara di segala bidang yang akan membawa akibat pada pengeluaran keuangan negara serta mendatangkan penerimaan atau pendapatan untuk menutupi pengeluaran atau belanja negara tersebut. Nah, untuk penguasa pengurusan umum ini tuh ada dua, yaitu otorisator dan ordinator. Otorisator ini adalah orang yang diberi hak atas nama negara melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan atau pengeluaran negara. Sedangkan ordinator adalah pejabat negara yang berwenang melakukan pengajuan surat
tagihan kepada negara dan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM dan surat penagihan penerimaan negara, serta membebankan pengeluaran negara. Nah, yang kedua ini ada kepengurusan khusus atau perbendaharaan. Pengurusan khusus atau bendaharawan dilakukan oleh seorang yang diangkat oleh Menteri Keuangan sebagai bendaharawan. Bendaharawan adalah orang-orang atau badan-badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar, dan mengeluarkan atau menyerahkan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang atau tempat-tempat penyimpanan. Dan selaku demikian, diwajibkan memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI. Selanjutnya kita beralih ke dalam penganggaran. Di sini sudah ada definisi mengenai anggaran. Menurut Government Accounting Standard Board atau GASB, di sini anggaran itu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Jadi, anggaran ini nantinya diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Jadi sebenarnya penganggaran atau budgeting ini aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara. Dan penganggaran ini aktivitas yang terus-menerus dilakukan dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemeriksaan. Di sini ada 8 fungsi anggaran. Yang pertama, di sini sebagai alat perencanaan. Maksudnya, anggaran itu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, yang nantinya organisasi itu tahu apa yang dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Dan yang kedua ini adalah anggaran sebagai alat pengendalian. Di sini untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau terlalu rendah atau salah sasaran. Kemudian yang ketiga di sini sebagai alat kebijakan fiskal, agar organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu dan digunakan untuk menstabilkan ekonomi. Dan yang keempat, sebagai alat politik, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Dan yang kelima di sini adalah alat koordinasi dan komunikasi. Di sini agar bagian atau unit kerja ini merupakan suborganisasi yang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan kepada unit kerja lainnya. Dan yang keenam di sini sebagai alat penilaian kerja, yaitu ukuran apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh sebagai alat motivasi. Di sini digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis efektif dan juga efisien. Dan yang ke-8, sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu berlaku pada organisasi sektor publik karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Mungkin di sini ada secara detail ada 8 fungsi anggaran, namun biasanya itu dikelompokkan sebagai 3 aja, yaitu sebagai pedoman pengelolaan negara, kemudian sebagai alat prioritas, dan yang ketiga sebagai alat negosiasi politik. Yang selanjutnya adalah tujuan dan karakteristik anggaran. Nah, tujuan anggaran sendiri, anggaran bagi sektor publik merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, anggaran sendiri memiliki karakteristik, yaitu ada 5. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran di sini ada 6. Yang pertama itu line item budgeting, merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Yang kedua adalah incremental budgeting, merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah planning, programming, budgeting system, merupakan proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan. Yang keempat adalah zero-based budgeting, merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Yang kelima merupakan performance budgeting, sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Yang keenam adalah medium term budgeting framework, suatu kerangka strategis kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip penganggaran di sini ada 6 juga. Yang pertama adalah demokratis. Demokratis di sini mengandung makna bahwa anggaran negara, baik yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua adalah adil. Adil di sini berarti bahwa anggaran belanja haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. Yang keempat adalah bermoral tinggi. Bermoral tinggi berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Prinsip yang kelima yaitu berhati-hati. Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Yang terakhir yaitu akuntabel. Di sini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun eksternal kepada rakyat. Yang selanjutnya ada pendekatan penganggaran. Pada pendekatan penganggaran ini ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan fungsional dan yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan fungsional dilakukan dengan penerapan penyaluran anggaran terhadap kegiatan fungsional organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses penyesuaian. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Yang kedua, pendekatan pengambilan keputusan. Didasarkan karena anggaran disusun melalui pengambilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses gabungan dari elemen-elemen disiplin ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan administrasi publik. Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan menjadi rasional dan penyesuaian atau bertahap. Pendekatan rasional didasari pada pemikiran ekonomi tradisional, sedangkan konsep penyesuaian atau bertahap diterapkan ke arah pendekatan pemerintah yang demokratis. Yang selanjutnya adalah evaluasi anggaran. Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun berjalan adalah sebagai titik awal untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Jadi, dalam proses evaluasi anggaran,
Fokus penganggaran adalah margin atau perubahan yang pernah dilakukan di tahun lalu. Apabila margin tersebut masih di bawah tahun lalu, maka kemungkinan usulan perubahan anggaran akan disetujui. Yang selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran. Ada 4 proses atau 4 tahap dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, ada tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu, hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, ada tahap ratifikasi anggaran. Pada tahap ini, pengesahan anggaran, tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, serta salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan hal perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Yang terakhir pada tahap ini adalah pelaporan dan evaluasi. Pada tahap ini, siklus anggaran akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan evaluasi pelaksanaannya. Kemudian mengenai definisi APBN. Tadi kita pahami dulu mengenai anggaran, yaitu alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan. Nah, di sini APBN merupakan rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan suatu negara selama periode tertentu. Nah, di sini kita lihat di keuangan negara itu ada daur anggarannya, yaitu yang pertama, penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pemerintah. Kemudian, setelah kita menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro, kemudian kita bahas oleh DPR dan pemerintah. Dan setelah kita bahas, kita melakukan penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman. Kemudian yang keempat itu menteri atau pemimpin lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran di tahun berikutnya. Kemudian yang kelima, menteri atau pemimpin lembaga melakukan pembahasan dengan Komisi DPR mengenai rancangan anggaran yang mana harus sesuai dengan pedoman dari Menteri Keuangan. Dan yang keenam, di sini Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus atau periode berjalan, bulan dalam periode berjalan tersebut, di tahun tersebut. Kemudian yang ketujuh, penetapan APBN dilakukan 2 bulan sebelum awal tahun, anggaran yang bersangkutan. Dan yang terakhir, setelah penetapan APBN, yaitu Undang-Undang Susunan dan Kedudukan mengatur kewenangan panitia anggaran dan komisi sektoral pada lembaga legislatif. Yang selanjutnya adalah fungsi anggaran negara. Fungsi anggaran negara ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan, harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai alat pengawas terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya. Kemudian siklus anggaran. Siklus anggaran sendiri merupakan proses penganggaran yang terdiri atas perencanaan, penyusunan, persetujuan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.
Secara garis besar, siklus APBN di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah penyusunan dan pengajuan RUU APBN. Yang kedua, pembahasan dan persetujuan oleh DPR RI. Yang ketiga adalah pelaksanaan APBN. Yang keempat adalah pengawasan. Dan yang kelima adalah pertanggungjawaban. Nah, yang selanjutnya itu ada penyusunan dan pengajuan RUU APBN. Ada 12 prinsip pada penyusunan dan pengajuan RUU APBN ini. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan. APBN harus disusun secara terbuka, diketahui oleh rakyat dalam bentuk persetujuan yang diberikan, serta hasilnya dipublikasikan ke khalayak ramai di dalam berita negara setelah persetujuan oleh DPR RI didapatkan dan disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, prinsip periodik. APBN disusun untuk setiap periode tertentu dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan APBN periode yang relevan. Yang ketiga, prinsip pembebanan anggaran. APBN membebankan belanja secara bruto tidak dalam nilai bersih dan disesuaikan dengan mata anggaran pengeluarannya. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. APBN disusun dengan asumsi-asumsi tertentu sehingga apabila ada perubahan di dalamnya dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Yang kelima, ada prinsip preabel. APBN disusun sebelum pelaksanaannya. Yang keenam, ada prinsip kecermatan. APBN disusun dengan secermat mungkin sehingga meniadakan adanya kesalahan di dalam perhitungan. Yang ketujuh, prinsip kelengkapan dan universalitas. Semua pos pendapatan dan belanja telah dimasukkan di dalam APBN yang disusun pemerintah. Yang kedelapan, ada prinsip komprehensif. APBN telah memperhitungkan semua kegiatan pendapatan dan belanja negara selama periode tertentu. Yang kesembilan ada prinsip terinci. APBN disusun terinci sesuai dengan klasifikasi anggaran yang dibuat. Yang ke-10 ada prinsip anggaran berimbang. APBN disusun dengan memperhatikan jumlah pendapatan dan belanja dalam periode tersebut. Yang ke-11 ada prinsip pendapatan yang tetap atau continue. APBN disusun dengan menekankan pada peningkatan pendapatan dalam negeri dibanding dengan belanja rutin. Yang terakhir ada prinsip anggaran yang setiap tahunnya ada kenaikan, yaitu APBN disusun dengan jumlah pendapatan dan belanja meningkat setiap tahun dan memperhatikan kenaikan tabungan pemerintah seperti di atas. Yang selanjutnya itu ada pembahasan dan persetujuan oleh DPR RI. RUU APBN dan nota keuangan yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI. Penyampaian RUU APBN dilakukan dengan pidato kenegaraan Presiden di depan sidang paripurna DPR RI. Pembahasan APBN ini biasanya dilakukan selama 3 bulan sebelum waktu pelaksanaannya. Setelah disetujui DPR RI, kemudian disahkan dalam berita dan lembaran negara. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai pelaksanaan APBN. Jadi, setelah APBN disetujui oleh DPR RI, kemudian disahkan juga oleh Presiden, serta sudah diberitakan dalam berita negara, maka APBN itu sudah menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nah, di sini pelaksanaan APBN itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mengenai anggaran pendapatan dan yang kedua itu mengenai anggaran belanja. Di sini mengenai anggaran pendapatan yaitu penerimaan negara yang diperoleh departemen atau lembaga pemerintahan non departemen kemudian disetorkan ke KPKN setempat atau kantor bendaharawan khusus atau kantor perbendaharaan dan kas negara. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran belanja, di sini belanja negara di dalam APBN merupakan batas tertinggi pengeluaran. Pengeluaran yang dilakukan di departemen atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan bukti yang sah dan otorisasi yang telah diberikan berupa SKO maupun dokumen yang berlaku sebagai SKO. Jadi, belanja negara di sini merupakan batas tertinggi, yang mana pimpinan departemen itu tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia di dalam
APBN. Kemudian mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Di sini pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan APBN dilakukan oleh BPK RI, BPKP, Ijen Departemen, Irwil, Pemda. Ruang lingkup tugas BPK RI ini memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan semua pelaksanaan APBN. Siklus yang terakhir adalah pertanggungjawaban pemerintah. Nah, pertanggungjawaban pemerintah keuangan negara merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini, pemerintah telah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara dalam berbagai bentuk. Di tahun 1948 hingga 1953, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara pertama kali dalam bentuk neraca kekayaan negara. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1953. Nah, untuk periode 1954 sampai dengan tahun 1966 tidak jelas diketahui bentuk pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah. Selanjutnya pada tahun 1967 sampai dengan terakhir tahun 2000, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk PAN. PAN sendiri merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran tertentu. Kemudian adalah definisi APBD. Nah, rencana operasional keuangan Pemda di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu. Dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Nah, pada era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD telah mengalami 2 kali perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1975, yaitu yang pertama, anggaran rutin yang dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin. Yang kedua adalah anggaran pembangunan yang juga dibagi menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Tadi telah dijelaskan mengenai APBD. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari APBD. Ada 4 unsur dalam APBD. Yang pertama itu ada rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan adanya biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir, periode anggaran biasanya 1 tahun. Selanjutnya adalah pembiayaan APBD. Pembiayaan APBD merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Nah, di sini ada pembiayaan yang pertama, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang kedua, belanja. Belanja di sini dibagi menjadi 2, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung itu seperti belanja pegawai atau belanja bunga atau belanja subsidi. Sedangkan belanja langsung itu digolongkan sebagai
Yang selanjutnya adalah pembiayaan yang dikelompokkan menurut sumber pembiayaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Mengenai pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN itu ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman bagi Kementerian Negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Nah, mengenai pengaturan dalam keputusan Presiden tersebut dalam hal-hal yang terperinci di dalam Undang-Undang APBN. Kemudian pemerintah pusat dan daerah juga menyampaikan laporan realisasi pertama atau semester pertama kepada DPR atau DPRD mengenai perkembangan pelaksanaan APBN atau APBD tersebut. Karena biasanya kalau pemerintahan pusat dan daerah itu menyampaikan laporan realisasi, biasanya itu dibagi menjadi kayak semester pertama, semester kedua. Jadi nanti di semester pertama itu dilakukan sebuah evaluasi juga. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih serta laporan finansial berupa neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang terakhir adalah proses penyusunan APBD. Proses penyusunan anggaran pemerintah daerah biasanya selalu berpedoman kepada aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim anggaran yang beranggotakan 3 bidang yang diketuai oleh sekretaris wilayah. Yang kedua, persiapan penyusunan anggaran meliputi permintaan usulan rencana anggaran pendapatan dan biaya unit kerja dalam bentuk DUK untuk rutin dan DUP untuk pembangunan. Dan yang ketiga, berdasarkan informasi nomor 2, disusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD oleh tim anggaran. Yang terakhir, penyusunan anggaran pembangunan dilakukan koordinasi antara BPD provinsi. Suatu satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, instansi-instansi sektoral, daerah-daerah provinsi, serta badan-badan lainnya yang berada di wilayah provinsi. Untuk pembahasan mengenai materi yang telah selesai, kemudian ini sesi tanya jawab. Bu Afifah, berarti ini langsung Bu. Bu Afifah.
Mungkin buat teman-teman, tadi Bu Afifah bilang kalau ada 9 buat penanya. Mungkin dari teman-teman, dari presentasi yang sudah kami lakukan dari kelompok 3 bisa menyiapkan pertanyaannya. Karena di e-learning ini belum ada forumnya, jadi misalkan nanti udah ada forum, kalian untuk 9 penanya bisa langsung ngepost. Dan buat teman-teman juga yang misalkan dari pemaparan kami belum lengkap atau ada yang keliru, boleh banget buat direvisi atau ditambahkan. Oke, terima kasih sama kelompok 3 ya. Oke, sebentar. Oh, ternyata belum sign in. Oke, sebelum kita mulai diskusi di e-learning, suara saya kedengeran ya? Dengar, Bu. Kedengeran, Bu. Ya. Saya akan mereview dulu materi, kemudian kasih kesimpulan sebentar, baru nanti kalian bisa lanjut diskusi di e-learning ya. Oke, yang pertama, anggaran. Anggaran itu apa sih? Ya, anggaran itu kalau bisa kita katakan atau sederhanakan, itu adalah berisi rencana kegiatan atau tujuan dari pemerintah yang akan dicapai pemerintah, yang mana itu disatukan dalam yang namanya satuan moneter. Ya, jadi anggaran itu isinya adalah satuan-satuan nominal-nominal uang ya. Jadi rencana kerja, kemudian tujuan-tujuan yang akan dicapai, tapi itu dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian kaitannya dengan penganggaran itu adalah prosesnya, proses dalam menyusun anggaran ya, dimulai dari perencanaan, kemudian ada ratifikasi, kemudian ada implementasi, ada evaluasi ya, dan pelaporan ya, itu prosesnya. Kemudian kalau untuk keuangan negara sendiri tadi sudah disampaikan, keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Ya, jadi untuk keuangan negara sendiri di pemerintah Indonesia itu ada dua sistemnya ya, atau dua kelompok, yaitu keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan kepengurusannya. Nah, untuk keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah, itu contohnya adalah APBN dan APBD. Jadi, pemerintah itu mempunyai hak langsung untuk mengelola atau mengatur keuangannya. Kalau APBN berarti pemerintah tertingginya atau pengelola tertingginya adalah presiden. Sementara kalau APBD, maka pengelola tertingginya adalah masing-masing kepala daerah. Nah, sementara kalau keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, itu contohnya adalah pengelolaan yang berdasarkan hukum publik atau perdata, misalnya BUMN atau BUMD ya. Jadi pemerintah dalam mengelola keuangan negara itu juga bisa melalui BUMN dan BUMD. Lalu tadi asas-asas keuangan negara sudah disampaikan ya. Nah, untuk pengelolaan keuangan negara itu nanti antara meskipun kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh presiden, tapi presiden itu dalam praktiknya akan mendelegasikan kepada Menteri Keuangan ya, selaku pemegang ya atau pengelola kebijakan fiskalnya. Kemudian dari Menteri Keuangan ini nanti akan masing-masing mengalokasikan ke masing-masing kementerian maupun departemen maupun sektor-sektor yang mana ini merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia. Nah, kenapa harus istilahnya didelegasikan atau wewenang itu diturunkan begitu ya, agar tercipta namanya checks and balance ya, ada tercipta suatu hubungan ya antara penerima wewenang kemudian dengan pemberi wewenang, itu bisa saling mengecek, bisa saling mengevaluasi agar tercipta suatu keseimbangan. Nah, untuk APBN dan APBD tadi saya rasa sudah cukup ya penjelasannya. Di situ banyak sekali maknanya. Ya, jadi materi kita di minggu ini tuh sangat padat ya. Ada 4 bahasan yang mana masing-masing bahasan itu luas sekali kajiannya. Kemudian saya di sini mungkin cuma bisa menambahkan saja ya. Jadi untuk perencanaan penganggaran di Indonesia itu pemerintah dalam menyusun
anggaran gitu, itu harus memperhatikan 3 pendekatan. Ini sesuai dengan amanat ya dari PP nomor 21 tahun 2004. Itu ada pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Untuk pendekatan penganggaran terpadu itu memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN. Itu disusun secara terpadu, ya, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Nah, untuk anggaran belanja itu memang di pemerintah Indonesia itu ada dua jenisnya, itu anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Sementara untuk penganggaran berbasis kinerja, ini digunakan agar bisa memperjelas tujuan dan indikator kinerja, ya, sehingga bisa mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya. Sementara kalau yang pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, ini menggunakan perspektif jangka menengah, ya, sehingga bisa memberikan kerangka yang secara menyeluruh, yaitu dengan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis. Kemudian tadi minta tolong slide-nya ke arah ini, Mbak, sistem penganggaran, Mbak. Ya, ada line item, ada incrementalism. Ya, ini ya jenis-jenis anggaran ya. Jadi lebih tepatnya ini adalah metode gitu atau pendekatan dalam membuat suatu anggaran ya. Jadi penganggaran. Jadi ini ada 6 ya, ada 6 macam atau metode, yang mana untuk dari 6 macam ini atau 6 metode ini bisa kita kelompokkan lagi ya menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan tradisional dan ada pendekatan new public management. Untuk pendekatan tradisional, itu yang termasuk ke dalam pendekatan tradisional adalah line item budgeting sama incremental budgeting. Itu adalah pendekatan tradisionalnya ya. Sementara yang sisanya ada programming PPBS ya, planning programming budgeting system, kemudian ada zero based budgeting system, ada performance budgeting system. Itu kemudian ada apa tuh? MTBP ya, itu masuk ke new public management ya, yang mana new public management ini sudah kita bahas ya dari pertemuan awal ya, dari pertemuan pertama. Jadi new public management ini diharapkan bisa mengatasi kelemahan-kelemahan pemerintah dalam hal pertanggungjawabannya kepada publik ya, karena memang sekali lagi dana yang dimiliki oleh pemerintah itu didapatkan dari publik, kemudian dikelola untuk publik, maka sebaiknya memang dipertanggungjawabkan kepada publik. Baik, di sini kita bahas sedikit ya untuk anggaran tradisional. Jadi memang penganggaran dengan pendekatan tradisional ini memang paling banyak digunakan di negara berkembang ya. Jadi ciri utamanya itu ada dua ini, yaitu incrementalism dan line item. Yang mana untuk incrementalism, jadi anggaran tradisional itu bersifat incrementalism, yang mana jumlah anggaran tahun tertentu itu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan diberi kenaikan sedikit gitu ya dari tahun sebelumnya. Contohnya misalnya begini, untuk anggaran tahun 2021 yang akan datang, yang akan datang, maka pemerintah Indonesia nanti akan kalau pakai incrementalism ya, maka pemerintah akan menentukan anggaran tahun 2021 itu dari jumlah tahun 2020, kemudian ditambah dengan kenaikan yang sedikit. Itu kalau incrementalism. Nah, karena sifatnya seperti ini, maka ini ada kelemahannya ya, yaitu bisa menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara real. Kemudian bisa memperbesar peluang kesalahan yang sama itu bisa terus berlanjut di tiap tahunnya. Nah, ini kelemahannya. Habis selain itu juga kelemahan dari anggaran tradisional itu tidak memperhatikan konsep value for money, yang mana ini juga bagian ya sangat berkaitan erat dengan konsep new public management. Oleh karena itu masalah gitu ya atau kelemahan yang dihadapi oleh
anggaran bersifat tradisional itu adalah ini, tidak memperhatikan konsep value for money. Jadi ada pengalokasian anggaran yang dipaksakan gitu pada aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Kemudian ciri berikutnya itu menggunakan line item ya, yang yaitu berdasarkan sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi anggaran tradisional menurut line item itu dia disusunnya berdasarkan penerimaannya dan pengeluarannya, bukan pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi fokusnya lebih ke penerimaan dan pengeluaran saja. Nah, untuk pendekatan secara ini itu memiliki kelemahan ya. Antara lain kurang bisa menampilkan atau kurang bisa memberikan informasi yang memadai untuk membuat keputusan. Kemudian terlalu orientasinya itu pada pengendalian ya, sehingga tidak memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Karena tadi ya anggaran tradisional itu kan didasarkan data tahun lalu kemudian ditambah sedikit tanpa ada evaluasi yang mendalam gitu. Kemudian untuk pendekatan tradisional ini juga lebih difokuskan pada inputnya ya, sehingga kurang memperhatikan pada jangka panjangnya. Nah, lalu yang berikutnya untuk anggaran tradisional itu kelemahannya adalah lebih mendorong pada terjadinya pengeluaran daripada penghematan. Kalau yang pendekatan New Public Management, jadi yang ada di sisanya itu ya, mulai dari PPBS sampai MTBP, itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, pendekatan New Public Management ini dia sifatnya adalah komprehensif. Kemudian dia terintegrasi dan lintas departemen. Kemudian melalui proses pengambilan yang rasional. Lalu sifatnya jangka panjang, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas. Jadi berbeda dengan anggaran tradisional ya, bahwa dia tujuan itu tidak terlalu penting. Tapi kalau di New Public Management tujuannya itu harus dispesifikasi dan diprioritaskan, dibikin skala ya, mana yang paling penting sampai mana yang tidak terlalu penting. Kemudian melakukan analisis antara cost and benefit ya, jadi dianalisis juga antara biaya yang harus dikeluarkan tuh apakah sebanding dengan manfaat yang akan diterima. Berikutnya, orientasinya itu tidak hanya pada input saja, tapi juga pada output dan outcome-nya. Lalu, di anggaran secara New Public Management ini ada pengawasan kinerja. Nah, saya rasa mungkin tidak perlu dibahas masing-masing, karena sudah dibahas tadi ya sama kelompok 3. Nah, manfaatnya itu apa sih manfaatnya menggunakan New Public Management ini itu bisa memberikan kemudahan dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan atau dari pimpinan tertinggi hingga ke bawahan ya. Kemudian dalam jangka panjang itu bisa mengurangi beban kerja juga. Selain itu bisa memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan programnya. Selain itu juga bisa menghilangkan program yang overlapping ya. Jadi karena ada sistem pemeringkatan ya, pemeringkatan tujuan yang akan disasar atau program-program kerja yang sudah ditentukan, itu dikasih peringkat mana yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting, maka itu bisa menghilangkan program yang overlapping ya. Jadi untuk program-program yang sekiranya melebihi atau tidak harus dikerjakan gitu, atau mungkin bisa kita katakan biaya yang dikeluarkan itu terlalu besar daripada manfaatnya, itu bisa dieliminasi gitu ya dari New Public Management ini. Meskipun manfaat-manfaat atau keuntungan ini didapatkan ketika pemerintah melakukan pendekatan menggunakan New Public Management, akan tetapi New Public Management ini juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama, kalau pemerintah Indonesia itu ingin mempergunakannya, maka butuh biaya yang besar. Karena sistem anggaran ini membutuhkan sistem informasi yang canggih. Kemudian data yang tersedia itu harus lengkap. Lalu harus memiliki sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi, yang berarti sumber daya manusia juga harus cakap. Nah, ini kira-kira sudah bisa
praktekkan atau diterapkan di Indonesia apa belum gitu ya. Selain itu eh, apa ya karena ada biaya yang besar, kemudian butuh sistem yang canggih, datanya harus lengkap dan akurat, selain itu sumber daya manusianya juga harus berkualitas dan capable. Ini yang menyebabkan sistem New Public Management ini sulit gitu ya, sulit untuk diimplementasikan. Tapi bukan berarti tidak bisa, sulit karena butuh pengorbanan yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ya, saya ingin memberikan bahwa di pemerintah Indonesia penganggaran yang digunakan itu masih menggunakan penganggaran berbasis kinerja ya atau performance budgeting. Yang mana implementasinya pemerintah Indonesia menggunakan anggaran berbasis kinerja ini mensyaratkan pada dua hal ya. Yang pertama adanya analisis standar belanja atau ASB. Kemudian berikutnya adalah standar pelayanan minimal. Nah, untuk mengukur kemampuan keuangan, pemerintah tuh harus mengetahui kondisi anggaran sebelum mengimplementasikan standar pelayanan minimalnya. Standar pelayanan minimal itu adalah dokumen teknis yang menjadi acuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar yang muaranya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini adalah tujuan dari adanya penyelenggaraan pemerintah atau organisasi pemerintah itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih itu ya tambahan yang saya berikan mengenai anggaran dan rinciannya. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, mungkin sebelum kita akhiri bisa kita give applause dulu untuk kelompok 3 karena sudah baik gitu ya presentasinya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih pada kelompok 3 yang sudah baik dalam presentasinya. Sama-sama, Bu. PPT-nya juga bagus gitu ya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya seperti biasa, kelompok berikutnya kelompok 4 berarti ya. Silahkan Anda kirim dulu PPT fix-nya ke saya. Maksudnya PPT fix itu belum gini. Tidak harus PPT-nya itu sudah Anda edit atau kasih animasi itu baru dikirim saya, enggak ya. Jadi bisa aja misalnya masih polosan, kemudian Anda yang penting materinya itu slide-nya segitu Anda kirim ke saya nggak masalah. Jadi nggak harus PPT yang sudah finalisasi gitu ya. Yang penting fix itu maksudnya data-datanya sudah Anda masukin semua gitu. Kemudian seperti biasa silahkan kirim PPT-nya itu maksimal 2 hari sebelum kita mulai kuliahnya gitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk saya, maka mungkin kuliah bisa kita akhiri. Silakan kita semua beralih ke e-learning ya untuk sesi diskusi. Ada 9 pertanyaan. Nah, kemudian kepada kelompok 3 ya, saya beri waktu menjawab sampai nanti malam gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jempat kelompok 3. Sama-sama. Jangan lupa log out semua ya, keluar semua ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih.